Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifaldi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu YLKI adalah singkatan dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yaitu organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang bergerak di bidang perlindungan konsumen. YLKI didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei tahun 1937. YLKI merupakan salah satu lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau LPKSM pertama dan tertua di Indonesia. Tujuan YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya. YLKI menyediakan layanan informasi dan edukasi konsumen, pengaduan online, dan permohonan data penelitian. Layanan pengaduan YLKI membantu konsumen menyampaikan pengaduan, memberikan informasi, juga pertanyaan kepada YLKI. YLKI memainkan peran strategis dalam menjaga keseimbangan pasar dan melindungi konsumen. YLKI tidak hanya memberikan advokasi bagi konsumen, tetapi juga mendorong terciptanya pasar yang lebih sehat, transparan, dan berkeadilan. Berikut adalah pendapat terkait peran YLKI dalam kondisi pasar. Yang pertama ada melindungi hak konsumen. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap praktik pasar. Yang ketiga edukasi dan literasi konsumen. Yang keempat advokasi kebijakan pasar. Dan yang terakhir sebagai penyebatan konflik konsumen dan pelaku usaha. YLKI bertindak sebagai perpanjangan suara konsumen dalam menghadapi pelaku usaha yang mungkin tidak memenuhi standar kualitas, keamanan, atau harga yang wajar. Dalam kondisi pasar yang cenderung fluktuatif atau tidak stabil, peran ini menjadi semakin penting. Contoh kasusnya yaitu saat terjadi lonjakan harga minyak goreng. YLKI menyuarakan protes terhadap produsen dan distributor yang diduga menimbun barang atau menjual dengan harga melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Yang kedua, pengawasan terhadap praktik pasar. YLKI berfungsi sebagai pengawas independen yang memastikan pelaku usaha tidak melakukan praktik curang, seperti penimbunan, monopoli, atau kartel yang merugikan konsumen. Keberadaan YLKI membantu menjaga agar pasar tetap kompetitif dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Contoh kasusnya yaitu YLKI pernah mengkritisi keberadaan kartel pada industri daging ayam yang menyebabkan lonjakan harga di tingkat konsumen. Selanjutnya tentang edukasi dan literasi konsumen. YLKI berperan dalam meningkatkan kesadaran dan literasi konsumen terhadap hak-hak mereka, termasuk hak mendapatkan informasi, hak untuk memilih, dan hak atas harga yang wajar. Dalam kondisi pasar yang dinamis, edukasi konsumen membantu masyarakat mengambil keputusan yang bijak. Contoh kasusnya yaitu dalam kasus maraknya barang ilegal atau produk dengan label yang tidak jelas. YLKI memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membaca label dan membeli produk yang sudah memenuhi standar SNI atau Standar Nasional Indonesia. Selanjutnya yaitu sebagai advokasi kebijakan pasar. YLKI turut mendukung kebijakan pemerintah yang pro konsumen seperti pengendalian harga atau perlindungan konsumen dari produk yang berbahaya. Organisasi ini juga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap pelaku pasar yang melanggar hukum. Contoh kasusnya yaitu YLKI pernah mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu pangan, seperti mendistribusikan stok barang pokok yang ditimbun ke pasar dengan harga terjangkau. Yang terakhir, YLKI sebagai penjembatan konflik konsumen dan pelaku usaha.
YLKI turut mendukung kebijakan pemerintah yang pro konsumen serta pengendalian harga atau perlindungan konsumen dari produk yang berbahaya. Organisasi ini juga mendorong pemerintah untuk bertindak lebih tegas terhadap pasar yang melanggar hukum. Contohnya, YLKI pernah mendesak pemerintah untuk lebih serius dalam menangani isu pangan, seperti mendistribusikan stok barang pokok yang ditimbun ke pasar dengan harga terjangkau. Kendala dan tantangan yang dihadapi YLKI yaitu keberadaan YLKI tidak selalu berjalan mulus. Beberapa kendala yang sering dihadapi adalah keterbatasan sumber daya dalam menjangkau seluruh kasus di berbagai wilayah. Rendahnya kesadaran masyarakat juga untuk melibatkan YLKI dalam menyelesaikan masalah pasar dan tantangan dalam berhadapan dengan pelaku usaha besar yang memiliki pengaruh kuat di pasar. Kesimpulan dari seluruh materi tadi adalah keberadaan YLKI sangat penting dalam menciptakan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, terutama di tengah fluktuasi harga atau gangguan pasar lainnya. YLKI tidak hanya berfungsi sebagai pelindung konsumen, tetapi juga sebagai penggerak terciptanya pasar yang lebih adil dan sehat agar lebih efektif. Dukungan dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu ditingkatkan untuk memastikan misi YLKI dapat berjalan optimal. Sekian presentasi tentang YLKI. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah dalam menangani Selanjutnya saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga. Kenaikan atau lonjakan harga pada produk kebutuhan pokok masyarakat seringkali menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mengatasinya, pemerintah biasanya mengadopsi berbagai langkah atau kebijakan yang memengaruhi rumah tangga atau permintaan dan produsen atau penawaran. Yang pertama, kebijakan pemerintah dari sisi rumah tangga atau permintaan. Sini saya akan menjelaskan tentang 3 kebijakan pemerintah untuk menstabilkan harga di sisi rumah tangga. Yang pertama ada kebijakan subsidi harga, yang kedua ada program bantuan sosial, yang ketiga yaitu pengendalian permintaan melalui kampanye konsumsi bijak. Kebijakan subsidi harga adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi biaya produksi dan konsumsi sehingga masyarakat dapat membeli produk dengan harga yang lebih terjangkau. Subsidi harga dapat menjadi kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk mengatur perekonomian negara. Subsidi harga dapat membantu menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Namun, kebijakan subsidi harga juga dapat menjadi dilema bagi pemerintah, terutama ketika APBN mengalami defisit. Jika harga barang bersubsidi dinaikkan, maka akan menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Berikut beberapa contoh kebijakan subsidi harga, yaitu ada penyesuaian harga BBM, yang kedua memberikan bantalan kebijakan untuk melindungi daya beli masyarakat miskin dan rentan, dan yang ketiga menggalakkan penggunaan bahan bakar gas dan BBM untuk kendaraan bermotor. Yang kedua, program bantuan sosial. Beberapa kebijakan pemerintah terkait program bantuan sosial di Indonesia yaitu
Yang pertama ada evaluasi pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Bansos dilakukan oleh Menteri Sosial, Gubernur, dan Bupati atau Wali Kota setiap akhir tahun anggaran. Hasil evaluasi digunakan untuk perencanaan tahun berikutnya untuk perbaikan program. Pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya harus memastikan bahwa bansos dikelola secara transparan, akuntabel, dan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus menegakkan hukum dan memberlakukan sanksi bagi mereka yang terlibat dalam penyalahgunaan dana bansos. Aturan pelaksanaan bansos harus dilaksanakan sesuai dengan ketetapan kebijakan yang ada. Contoh dari program bantuan sosial antara lain yang pertama ada PKH atau program keluarga harapan, yang kedua ada program sembako, yang ketiga bantuan permakanan, yang keempat ada atensi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Yang kelima ada bantuan pangan cadangan pangan pemerintah atau CPP, yang keenam BLT dana desa, yang ketujuh ada bantuan beras 10 kilogram, dan yang kedelapan ada BPNT atau bantuan pangan non tunai. Yang ketiga, pengendalian permintaan melalui kampanye konsumsi bijak. Jika kenaikan harga dipicu oleh lonjakan permintaan, atau panic buying, pemerintah dapat mengedukasi masyarakat untuk mengelola konsumsi dengan bijak. Contoh kasusnya yaitu ketika terjadi kenaikan harga gula, pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan dengan himbauan agar membeli sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga dari sisi produsen atau penawaran, yaitu yang pertama ada insentif produksi, yang kedua ada pengendalian harga pasar dan stok pasar, yang ketiga ada pengendalian ekspor dan impor, dan yang terakhir ada penindakan terhadap spekulan atau penimbun. Yang pertama, insentif produksi. Beberapa kebijakan insentif produksi di Indonesia antara lain, satu, insentif pajak untuk kendaraan listrik. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dalam negeri. Insentif ini diharapkan dapat membantu Indonesia menjadi pemimpin dalam perjuangan global melawan perubahan iklim. Yang kedua, insentif fiskal untuk UMKM. Pemerintah memberikan berbagai insentif fiskal untuk mendorong UMKM mengadopsi teknologi hijau seperti pengurangan pajak penghasilan, subsidi, dan juga hibah. Selanjutnya ada insentif ekspor. Pemerintah memberikan insentif ekspor untuk mendukung kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor. Yang keempat ada insentif pajak untuk sektor industri. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk sektor industri seperti industri pengolahan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Selanjutnya insentif pajak untuk inovasi, yaitu pemerintah memberikan insentif pajak untuk aktivitas inovasi seperti inovasi antara sektor usaha dan universitas. Selanjutnya insentif pajak untuk investasi teknologi. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk investasi teknologi seperti subsidi, potongan pajak perusahaan, dan pengecualian biaya masuk impor. Yang kedua, pengendalian harga dan stok pasar. Kebijakan pengendalian harga dan stok pasar merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang, terutama kebutuhan pokok. Kebijakan ini bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran masyarakat dan melindungi konsumen dari lonjakan harga yang tidak adil. Contoh kebijakannya yaitu pemantauan harga pasar. Pemerintah secara berkala memantau harga dan kondisi pasar untuk mendapatkan informasi dan data terkini. Yang kedua, mencegah penimbunan. Pemerintah memastikan tidak ada penimbunan barang kebutuhan pokok yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang ketiga, meminimalisir monopoli. Pemerintah memastikan tidak ada praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang keempat, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Pemerintah dapat menetapkan harga eceran tertinggi untuk menstabilkan harga di pasaran.
Yang kelima, pemerintah menjamin kelancaran distribusi pangan. Yang keenam, mengalokasikan bantuan dan subsidi. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran bantuan atau subsidi ongkos angkut untuk memperlancar distribusi. Yang ketujuh, pemerintah mengawasi bersama. Pemerintah melakukan koordinasi dengan aparat Satgas Pangan untuk melakukan pengawasan bersama. Dan yang terakhir, pemerintah mengelola ekspektasi masyarakat. Pemerintah melakukan komunikasi secara transparan terkait dengan ketersediaan pasokan. Yang ketiga, kebijakan tentang pengendalian impor dan ekspor. Kebijakan pengendalian ekspor dan impor di Indonesia diatur dalam PP Nomor 29 Tahun 2021. Kebijakan ini mencakup satu, penggunaan neraca komoditas dalam penerbitan persetujuan ekspor dan impor. Yang kedua, untuk perbaikan service level agreement atau janji layanan. Yang ketiga, penerbitan perizinan berusaha secara otomatis jika permohonan sudah lengkap. Contoh kebijakan ekspor dan impor, yaitu satu, pengaturan kuota impor, dua, diversifikasi sumber impor, ketiga, promosi produk pangan unggulan di pasar internasional, yang keempat, subsidi ekspor, yang kelima, premi ekspor, yang keenam, devaluasi mata uang, yang ketujuh, promosi dagang, yang kedelapan, kestabilan nilai kurs rupiah, yang kesembilan, perjanjian kerjasama ekonomi internasional, dan yang terakhir, kebijakan fiskal dan non-fiskal. Kebijakan penindakan terhadap spekulan. Lonjakan harga seringkali disebabkan oleh praktik spekulasi atau penimbunan oleh pihak tertentu. Pemerintah akan mengawasi dan menindak pelaku yang terbukti melakukan penimbunan. Contoh kasusnya yaitu saat terjadi kenaikan harga bawang putih. Pemerintah melalui Satgas Pangan melakukan razia gudang penyimpanan bawang yang diduga sengaja menahan stok untuk menaikkan harga. Kesimpulannya yaitu kenaikan harga pokok kebutuhan pokok, kenaikan harga produk kebutuhan pokok memengaruhi rumah tangga dan produsen secara berbeda. Dari sisi rumah tangga, pemerintah berfokus menjaga daya beli dan mengurangi dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari sisi produsen, pemerintah berusaha meningkatkan pasokan dan mencegah distorsi pasar. Dengan langkah-langkah tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat dicapai, sehingga tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun menghambat aktivitas produksi. Sekian presentasi dari saya tentang YLKI dan kebijakan pemerintah dalam menstabilkan harga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.